Nabi giurkan kan, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia selamat, aman. Siapa yang masuk ke Masjid Haram, masjid dia aman. Siapa yang tutup pintu rumahnya masing-masing dia aman. Langsung Abu Sufyan syahadat gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW, berikan Abu Sufyan 100.000 ekor unta. Digiurkan, mu'allaf. Makanya mereka boleh terima zakat kan. Berarti kita butuh uang untuk berdakwah, menyampaikan Islam, butuh uang. Sebarin buku, ya kan? Bangun lembaga-lembaga mu'allaf, kita sebarin selebaran, kita penuhi kebutuhan orang miskin. Berarti dalam syahadat pun ada harta di sini kan? Baik, sholat. Tadi saya sudah kasih contoh. Beda pahala antara orang sholat sendiri dengan orang yang sholat. Di sini dia membangun masjidnya dengan hartanya, ya kan gitu. Yang ketiga masalah zakat. Kita sudah tahu zakat berhubungan dengan harta. Berarti memang beda pahala antara orang yang mengeluarkan zakat dengan orang yang menerima zakat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Yang keempat, puasa Ramadan. Kita dapat puasa Ramadan, kita puasa dapat pahala. Baik, kalau saya buka puasakan orang, dapat pahala plus kan? Dengan apa buka puasain orang? Dengan duit. Kita berikan ke orang kan? Gitu. Nah ini teman-teman semua berhubungan dengan harta. Jadi makin banyak harta, makin banyak pahala gitu loh. Haji, kita tahu haji pahala. Haji dengan uang, bagi yang mampu, bagi yang punya duit. Lebih besar pahalanya, hajikan sekian banyak orang kalau dia punya harta. Lihat ya, semua berhubungan dengan masalah harta. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Islam suruh anda menjadi orang kaya? Jawabannya jelas iya. Dan ada banyak dalil. Tadi diantaranya cuma 5 ini yang saya sebutkan, gitu kan? Mungkin masih banyak yang lain yang mungkin tidak terlintas di benak saya sekarang. Gitu. Jadi teman-teman, memang kita disuruh mengejar prestasi dan Islam boleh, bahkan menganjurkan kita mengejar prestasi tertinggi, pendapatan, pendidikan, gitu kan, jabatan boleh, selama tidak melanggar hal-hal agama yang dilarang dalam agama, gitu kan? Sama dengan kita mendapatkan yang terbaik dari fasilitas, mobil, rumah, boleh nggak? Saya punya duit, saya mau beli, cukup untuk saya beli mobil harga 400 juta. Tapi ada mobil 200 juta. Sekarang kalau saya beli yang 400 juta sementara saya punya kemampuan dan itu lebih bagus kualitasnya, salahkah saya secara agama? Tidak, malah pahala teman-teman. Karena menikmati apa yang sedang Allah kasih. Masuk dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Gitu kan? Ini sekaligus membantah teman-teman sekalian, banyak orang yang menukil orang itu harus hidup zuhud. Apa itu zuhud? Tinggalkan dunia untuk akhirat. Keliru definisinya. Zuhud mendahulukan akhirat dari dunia. Ingat, pimpinan orang-orang zuhud Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini orang-orang kaya ini. Tapi mereka mendahulukan akhirat, hartanya habis diinfakkan di jalan Allah. Tapi sambil mereka nikmati. Dikatakan Rasulullah SAW pernah tidak ada api di rumah beliau selama sebulan. Ada hadis Bukhari, Aisyah berkata, kami demi Allah pernah sebulan tidak pernah menyalakan api di rumah. Ada orang mengatakan, berarti Nabi sendiri memang kelaparan. Sebentar, jangan itu pemahamannya. Lihat sisi positifnya. Kenapa di situ Nabi tidak bakar, tidak biarkan istrinya masak? Ada jawaban Aisyah mengatakan, dan kami hidup dengan aswadain, air dan kurma. Ulama yang menilai positif di sini mengatakan apa? Berarti Nabi SAW lagi terapi kesehatan, konsumsi air dan kurma, bukan Nabi kelaparan. Nah, ini perlu difahami. Hadis lain yang dijadikan sebagai syubhat, Nabi SAW pernah pulang rumahnya lalu bertanya, hai Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Berarti Nabi tidak punya makanan di rumah. Sebentar, faham yang benar dengan ilmu syariah yang benar. Yang dimaksud adalah, apakah sekarang kau punya masakan siap hai Aisyah? Ada makanan bisa saya makan langsung sekarang? Tidak ada ya Rasulullah. Bukan berarti tidak ada makanan sama sekali, kan gitu. Tapi belum siapnya untuk pada saat itu, maka Nabi bilang kalau gitu lebih baik saya puasa. Jadi perlu difahamin teman-teman sekalian. Ini jangan salah faham. Nabi SAW memiliki kuda terbaik di Jazirah Arab. Bahkan Nabi memiliki beberapa tunggangan. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW memiliki unta untuk setiap istrinya SAW. Beliau punya banyak pembantu yang khusus untuk membawa sendalnya, menyiapkan siwaknya SAW. Itu menyiapkan air wudu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu.
Kemudian yang mengurus kebutuhan sehari-hari untuk beli makanan, gandum segala, Anas bin Malik. Nabi SAW punya orang khusus dibawa ke kancah peperangan untuk menurunkan pelananya, naikkan pelananya Nabi SAW, namanya Khirkhir, yang mati pada saat perang Khaybar, gitu kan. Dan seterusnya. Nabi SAW punya orang yang memegang untanya, namanya Anjasya. Jadi kita lihat di sekitar Nabi SAW ada kehidupan. Kita boleh pakai pembantu, teman-teman sekalian. Contoh yang lain, ini kalau makanan mudah difahami, ya. Kita masuk ke toko buah, ada buah harga 100.000 dengan ada buah harga 50.000. Yang 100.000 lebih bagus kualitasnya, kita mampu beli. Kalau kita beli 100.000, teman-teman, niat karena ingin menikmati nikmatnya Allah, masuk dalam hadis Nabi SAW tadi. Allah suka melihat bekas nikmat pada hamba. Tapi ingat, ada kaidahnya, la ifrat wala tafrid. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu perhitungan. Antum cuma berdua dengan istri sama anak di rumah, jangan beli satu gentong anggur, satu keranjang besar sampai busuk, jangan. Beli sekilo, 2 kilo, tapi yang berkualitas. Karena istilah halal dan thayyib harus berhubungan. Halal yang boleh, thayyib yang berkualitas, kan gitu. Dan ini penting digarisbawahi teman-teman sekalian, ya, supaya orang tidak salah paham. Jadi jawaban apakah kita boleh memakai baju yang bagus, kita menggunakan kendaraan yang bagus, kita punya rumah yang bagus? Iya, jawabannya iya. Dan itu boleh dalam Islam selama mampu dan jalannya benar, gitu kan. Tinggal kita berusaha. Toh teman-teman yang sukses itu punya waktu 24 jam sama dengan kita. Punya 2 kuping, punya 2 tangan, punya 2. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Pelajari dong. Cari tahu tentang kenapa dia bisa, gitu kan? Kita akan sama kok. Kalau target kita teman-teman 10, misal nilai lulus, nilai prestasi tertinggi 10. Antum kalau kejar nilai 10, minimal kita jadi 9 atau 8. Nggak jauh dari 10 lah. Tapi kalau nilai angka lulus 6, kita targetnya 6, bisa jadi 5. Bisa nggak lulus, gitu kan? Jangan nyesal sudah orang yang sudah lewat sekarang, apa boleh buat? Orang-orang yang sudah malas belajar dulu di kampus begitu, gitu kan? Mesti jangan target nilai yang terendah, nilai yang tertinggi. Kita tidak jauh dari situ nanti. Prestasi bisa dijangkau. Saya punya pengalaman banyak secara pribadi yang saya akhirnya jadikan semua teman saya harus orang berprestasi. Saya kalau ada satu masalah, saya selalu coba jadikan diri saya harus saya terbaik. Dan Allah mudahin, bisa kok, gitu kan? Bisa. Ini kok teman saya bisa lulus cum laude ya, saya juga harus bisa. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Saya coba belajar, berhasil kok, gitu kan? Kenapa orang ini bisa begini, saya nggak bisa? Saya harus bisa. Kenapa orang ini bisa ini? Kita pelajari. Selama itu boleh dalam agama, boleh dikejar prestasi, dan Allah akan memberikan sesuai dengan niat dan usaha hambanya. Antum malas ya sudah, tidak akan dapat, gitu kan? Sama pertanyaan tadi, itu prestasi. Bolehkah orang memiliki, mengurus fisik dengan baik? Boleh, sunnah Nabi SAW. Allah kasih kita rambut, teman-teman sekalian. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu sya'r falyukrim. Siapa yang punya rambut, dia hormati. Sisir rapi, dicukur dengan rapi. Tapi jangan langgar agama. Nabi SAW bilang, jangan kaza. Ya, kaza itu orang di sini bundul, di sini ada rambutnya, di sini gundul. Enggak jelas. Ini nggak boleh. Dilarang dalam agama. Potong sejajar semuanya, rapi, gitu kan? Orang pakai baju yang bersih, orang pakai wangi-wangian, dia merawat dirinya, dia olahraga supaya dia sehat. Akhwat kita mungkin menjaga, merawat dirinya dengan hand body, dengan hal-hal yang boleh, sehingga melihat tubuhnya lebih cantik di depan suaminya. Semua ibadah itu, semua ibadah. Berarti kita, pertanyaan gabungannya, apakah kita disuruh menjadi orang sukses? Jawabannya iya, dalam segala hal, dan semua ada nilai pahalanya. Ini teman-teman termasuk yang masuk dalam masalah hidup mulia. Karena kan Nabi bilang hiduplah mulia. Dan ini doa ini juga Nabi SAW ajarkan kepada kita pada saat teman kita pakai baju baru. Kan kita doakan kan, ya, ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Semoga kau selalu pakai baju baru, semoga hidupmu hamid, mulia, dan semoga pada saat kau mati syahid. Kita disuruh doakan itu. Kita disuruh doakan seperti itu. Jadi ini sebuah prestasi teman-teman. Jadi semua muslim harus hidup mulia. Dan hidup mulia artinya mengejar prestasi tertinggi semampu antum. Harus ini. Jangan bermalas-malasan, gitu kan? Yang terbaik selalu. Dan semua kita bisa. Di sini masuk dalamnya teman-teman mencari rezeki yang halal, menikah dengan pasangan yang paling sempurna menurut kita, kemudian mengikuti pendidikan yang tertinggi dan terbaik, menyibukkan diri dengan berteman dengan sahabat-sahabat yang berprestasi. Ini semua bisa membawa kepada kehidupan yang mulia tadi. Tentu puncaknya teman-teman sekalian adalah beriman kepada Allah dan beramal saleh, ya.
Saya sebutkan di sini kurang lebih ada 6 poin bagaimana seseorang bisa sukses ya. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, dia mengikuti peraturan-peraturan Allah, namanya beramal saleh. Dari laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka pasti kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang mulia. Hayatan thayyibah, kata ulama tafsir, adalah hidup yang sempurna, yang dipenuhi semua kebutuhannya, bahagia, tentram, makmur, dan seterusnya. Dan kami pasti akan membalas seluruh perbuatan mereka dengan pahala yang paling baik sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka ada 5 poin dari ayat ini. Yang pertama, iman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal saleh. Tentu dengan belajar akhirnya dia bisa tahu mana yang amal saleh, mana yang dosa, sehingga dia kerjakan amal saleh, sibukkan diri dengan itu dan ditinggalkan dosa-dosa. Yang ketiga, dia punya ilmu di bidang yang dia sedang dalami. Antum mau buka restoran, pelajari tentang restoran. Antum mau buka tentang butik, pelajari tentang butik. Gampang, tinggal baca bukunya, belajar. Nggak ada kata-kata batas untuk belajar ya. Sampai detik terakhir kita mau meninggal, teman-teman masih bisa belajar. Belajar ya. Hilangkan sifat-sifat malas itu, teman-teman sekalian, belajar. Contoh kecil HP yang kita pegang, apakah antum sudah belajar semua apa yang dalam HP itu? Biasanya kita cuma pakai model saja. Oh, ini baru keluar, yang sudah penting tampil dengan orang. Selalu tak cirinya kalau duduk sama orang dipamer dulu HP-nya. Sudah tahu belum isinya apa itu, apa manfaatnya, bisa dipakai apa, itu kan ilmu, harusnya dia belajar di bidangnya. Kemudian yang keempat, teman-teman, itqan, atau dia menguasai bidangnya ya. Seperti tadi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah mencintai seorang hamba yang menguasai bidangnya, atau dia profesional dalam mengerjakan itu ya. Kemudian yang kelima adalah dia membentuk lingkungan dan teman-teman yang sehat. Ingat, berteman dengan orang yang sukses, kita sukses. Berteman dengan orang yang malas, kita malas. Teman sama orang pengangguran, teman-teman, kita jadi pengangguran sama mereka. Walaupun tadinya antum berprestasi, manusia gampang terpengaruh. Tinggalkan semua orang-orang yang buruk nih. Orang dungu, orang bodoh, orang malas. Ini orang yang jauh dari ibadah, yang suka ganggu orang, maksiat, ini semua tinggalkan. Antum jadi manusia yang terbaik gitu. Ini harus dikejar. Bentuk lingkungan yang baik. Kemudian yang keenam adalah tidak putus asa dari kegagalan. Karena sebenarnya prestasi keberhasilan pada saat seseorang itu, dia bisa tetap maju pada saat ada peluang dan pada saat peluang juga sudah tidak ada. Itu ulama mengatakan, jadi dia sebenarnya di situ prestasinya. Jadi tidak selamanya kita sehat tapi ada sakit. Dan tidak selamanya kita muda ada tua. Tidak selamanya kita kaya, akan ada miskin. Ada orang kalau teman-teman bisnis kemudian dia mengatakan misal selama 10 tahun perusahaan saya tidak pernah rugi. Ini tidak normal nih. Antum tanya orang-orang pebisnis. Saya punya perusahaan dari tahun 2003 saya bentuk, teman-teman sekalian, ekspor impor ke Saudi, kita naik turun biasa. Ada saja barang datang, kita jual untung, benar, bagus. Ada saja enggak, turun, pesanan kurang, suka duka. Ada saja rugi, ada saja pegawai berhenti, ada saja pegawai prestasi masuk, ada saatnya penaikan gaji, ada banyak. Memang sudah begitu. Tapi jalan, gitu kan? Tapi jalan. Jadi jangan menghayal tiba-tiba langsung jadi prestasi tinggi dalam waktu yang pertama. Itu sulit, nggak mungkin. Orang memang merangkak, teman-teman sekalian. Wajar itu. Dan itu proses. Kalau bahasa saya sebenarnya adalah jangan nikmatilah proses itu. Nikmati proses itu. Proses apapun nikmati, teman-teman. Kita kalau nikmati proses itu enak sekali. Seperti orang kalau sholat, dia lagi sholat, dia nikmati proses sholat itu. Rukuknya, sujudnya, dia rasa nyaman tuh. Dia lagi makan, nggak usah pikir yang lain. Saya lagi makan sekarang. Jangan lagi makan, bunyi telepon angkat, ngomongnya wow nggak jelas. Bagaimana caranya? Lagi makan terus terima telepon, nggak jelas lah. Jangan dulu terima, makan, fokus, gitu kan? Itu jauh lebih baik. Begitu makanan faham ya? Baik, itu diantaranya teman-teman. Tentu ini banyak bahasannya, tapi saya coba berikan garis umum saja. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mendoakan mati syahid, dan ini target seorang muslim. Mulai detik ini teman-teman, niat kepada Allah SWT dengan tulus supaya pada saat mati syahid. Dan jangan takut, orang yang mati, teman-teman sekalian, yang dia rasakan adalah sakaratil maut, malaikat cabut ruh, nggak ada yang lain.
Jangan antum terpengaruh dengan pemandangan. Ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang tenggelam di lautan dimakan ikan nggak ditemukan sepotong pun badannya, ada orang naik pesawat meledak nggak ditemukan hangus, dan ada orang mati di ranjang. Mana mati yang enak? Hah? Kenapa lama berpikir? Sama saja, karena yang dalam Islam kita diajarkan yang sedang dihadapi oleh orang yang sedang mati, baik yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, yang makan ikan, yang meledak di pesawat, yang di atas sana, sama saja melihat malaikat maut mencabut ruhnya. Yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang aduh kepala saya hancur, nggak lagi, aduh panasnya api, nggak ada. Itu yang penting digarisbawahi. Jadi tidak perlu takut mati itu, gitu kan? Nah kalau sudah tahu poin ini teman-teman, melangkah setelahnya. Islam suruh mati syahid membela agama Allah. Makanya para sahabat kalau menyerang musuh itu luar biasa. Dan beda dengan musuh berharap bisa menang tanpa harus mati. Kalau kita enggak, bukan menang dulu, mati dulu. Iya, jadi mujahid itu masuk medan perang yang dicari mati dulu. Mereka berlumba-lumba. Sahabat itu begitu pecikan takbir diucapkan, mereka berlumba-lumba di saf pertama menyerang musuh. Berharap. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi, apa yang terkena di tubuh seorang mujahid yang mati syahid tidak terasa, gitu kan? Makanya target itu, toh kita juga akan mati, dan mati kita teman-teman bukan karena kita di kancah peperangan, tapi mati karena ajal sudah datang. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu seorang mujahid yang terkenal, sampai dapat julukan pedangnya Allah yang terhenus, gitu kan? Tapi beliau mati di atas ranjang. Beliau mengatakan, demi Allah tidak ada sedikit pun tempat di badan saya kecuali ada sabetan pedang atau tombak, hantaman tombak atau anak panah. Semua badannya kena luka semuanya, nggak ada tempat sedikit pun, dia bilang. Tapi hanya saya mati seperti matinya wanita. Beliau tidak mati syahid di medan perang, beliau mati di rumahnya, gitu kan? Lihat bagaimana Allah SWT memilih. Dan memang teman-teman, orang mati syahid di kancah peperangan adalah orang yang memang paling ikhlas niatnya. Kata ulama, siapapun yang mati masuk kancah peperangan, tidak usah mimpi dia mati, kecuali dia orang paling ikhlas dan berharap. Karena memang Allah memilih siapa di antara mereka yang layak untuk mendapatkan syahadah. Nabi SAW menjelaskan pada saat beberapa syuhada Badr mati, beliau mengatakan pada saat jenazahnya dikuburkan, teman-teman kalian ini semua sekarang sedang meminta kepada Allah, sedang berbicara dengan Allah. Dan mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, karena kami ingin perang lagi, mati lagi. Jadi bukan kembali untuk ketemu istri, ketemu anak, kembali kerjaan, makanan favorit, bukan. Kembali, kalau dia sudah lihat nih apa yang Allah janjikan, dia kembali mati, kembali hidup, berperang supaya dibunuh lagi. Hanya itu, karena luar biasa karunia Allah berikan. Lalu Allah mengatakan, sudah menjadi hukumku, tidak akan ada pernah yang kembali. Lalu mereka berkata, ya Allah, kalau begitu sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, agar mereka nggak usah takut, nggak usah sedih, mati aja di jalan Allah, sudahlah, nggak usah ragu, gitu kan? Itu pun belum tentu dia mati loh ya, kalau dia masuk aja belum tentu dia mati. Kalau dia ikhlas, Allah kasih dia mati itu, ya. Maka turunlah firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki yang melimpah. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka selalu gembira terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka, alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, agar mereka jangan takut dan mereka jangan sedih. Jadi target kita mati syahid. Sifat pengecut habis ceritanya dalam Islam. Nah, nggak ada ceritanya. Pengecut itu orang yang suka gebukin istrinya, itu pengecut. Pengecut itu orang yang suka gebukin anaknya, itu pengecut. Mereka dilindungi teman-teman sekalian. Pemberani orang yang masuk di kancah peperangan, jihad dikumandangkan, dia di saf pertama, itu pemberani. Harus berani nih, harus pada tempatnya. Makanya Nabi SAW berdoa agar dijauhkan dari sifat pengecut itu sendiri. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita bicara masalah syahadah, kita tidak bisa lepas dari masalah jihad. Maka kita akan bicara sedikit tentang masalah jihad. Tentunya panjang bab yang kalau kita mau bahas. Jihad itu akan jadi wajib fardu ain dalam beberapa keadaan. Yang pertama, kalau wilayah kita sedang diserang, seperti kasus Palestina dijajah oleh Israel, atau dulu Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, itu sudah tidak ada pilihan, fardu ain, harus antum melawan, membela.
Yang kedua, kalau pemimpin wilayah, pemimpin negara kita itu memanggil untuk jihad, memanggil untuk jihad, maka pada saat itu dia sudah wajib untuk berjihad, ikut dengan pemimpin tersebut, gitu kan? Baik ini membela negara ataupun memang ekspansi Islam. Yang ketiga, orang yang terjebak di sebuah wilayah konflik yang memang itu terjadi perang agama. Dia lagi safar satu tempat, ternyata pesawatnya dibajak lah atau apalah, kemudian dia masuk satu lokasi konflik, lagi terjadi perang agama, ya sudah, dia ikut di situ. Antara Islam dengan yang lain tentunya, bukan antara non muslim, tapi antara Islam sama agama lain. Ini termasuk sebagian ulama mengatakan masuk dalam masalah fardu ain. Dia sudah membela dirinya, nggak mungkin dia lari dari kancah peperangan, karena lari dari kancah peperangan dosa besar, ya kan? Termasuk Imam Madhabi masukkan dalam hadis Nabi SAW, hitunglah 7 dosa besar yang membinasakan diantaranya tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Jadi nggak ada sifat pengecut, putus asa, sangka buruk, ini habis teman-teman, nggak ada dalam kehidupan kita, buang jauh-jauh. Nggak boleh pengecut, bela kebenaran, agama Allah. Nggak boleh putus asa, gagal, tetap bangkit, yakin semua ada pahalanya. Sampai kata Nabi SAW, kalau di tangan kalian ada ya bibit tanaman, sementara kalian tahu besok kiamat, tetap tancapkan. Jadi, nggak ada urusannya itu, tetap saja. Abdullah bin Umar pernah menanam semacam pohon kurma di akhir hidupnya beliau. Murid-muridnya tanya, kenapa anda tanam ini? Kata anda sudah tua, untuk apa? Mau tidak bisa dirasakan juga. Kata dia, akan bermanfaat untukku di akhirat, karena ini akan bermanfaat untuk generasi yang datang setelahku di dunia. Di akhirat aku dapat pahalanya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang tanamkan pohon, ya, maka dia akan tidak ada burung yang memakan atau serangga yang memakan daunnya atau buahnya, atau orang bernaung di bawahnya, baik manusia ataupun jin. Kita nggak pernah lihat jin, kecuali akan jadi pahala buat dia. Jadi besar sekali motivasinya untuk menjadi orang yang berhasil, itu luar biasa dalam Islam, teman-teman sekalian. Jadi ini termasuk hal yang mesti digarisbawahi tentunya. Baik, jihad di sini berarti fardu ain. Kalau tadi 3 keadaan ya sudah saya jelaskan. Kalau kita tiba-tiba diserang, dijajah, atau pemimpin negara kita mengajak, atau kita terjebak di wilayah yang sedang konflik dan memang antara Islam sama non muslim, kita tidak boleh lari dari kancah peperangan. Dan setiap muslim, kalau Allah mudahkan dia masuk sebuah kancah peperangan teman-teman sekalian, dan itu jihad yang benar sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka ini kebahagiaan, sujud syukurlah teman-teman. Kalau perlu jangan pulang gitu. Itu luar biasa gitu ya. Kemudian dia bersifat fardu kifayah hukumnya. Kapan dia fardu kifayah? Dia bukan wajib, tapi dia boleh dikerjakan, cuma gugur dengan adanya mengerjakan. Seperti kita sekarang umat Islam Indonesia dengan muslim yang ada di Palestina, ini fardu kifayah. Yang di dalam fardu ain, yang kita fardu kifayah, gitu kan? Kita sudah cukup. Seperti orang sholat jenazah namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang sholat, yang lainnya gugur. Wajib tapi cukup dengan ada yang sudah mengerjakannya, gitu kan? Sama juga dengan jihad ekspansi. Kalau ekspansi misalnya ada jihad tapi pemimpin tidak haruskan, dia kasih pilihan, siapa yang mau pergi silakan, gitu kan? Seperti Nabi SAW waktu pergi perang Badar, beliau tidak wajibkan, beliau kasih pilihan, yang mau ikut silakan. Makanya cuma 313 sahabat yang keluar, 314 dengan Nabi SAW. Maka ini bukan kewajiban pada saat itu kan, sifatnya fardu kifayah, karena siapa yang mau saja. Nah itu seperti itulah. Dan jihad akan menjadi sunnah kalau kita melihat umat Islam lagi berkuasa, kemudian ada wilayah-wilayah yang masih perbatasan dengan orang kafir, dan orang kafir kondisinya lemah, tidak bisa menyerang, tapi dia ingin mendapatkan pahala jihad. Bagaimana caranya? Maka dia menjaga di perbatasan, dia minta agar ada di sana. Satu waktu kalau konflik dia juga ikut, dia diniatkan ribat namanya. Kata Nabi SAW, mengikat diri 1 hari di jalan Allah menjaga perbatasan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini hukumnya sunnah tentu. Nah, ini kalau masalah jihad, dan fadilahnya banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, makbarra qadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh api neraka 2 telapak kaki muslim yang tersentuh kancah peperangan, debu peperangan. Tidak akan disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki hamba yang tersentuh debunya medan perang. Debu sekali antum tidak akan dibakar di neraka, tidak masuk neraka. Itu luar biasa, selama memang pada saat dia pulang dia nggak murtad tentunya. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW yang sahih, siapa yang mati
tidak pernah mengajak dirinya untuk jihad, tidak ada semangatnya untuk mati syahid, untuk menghadapi perang, dan tidak pernah diajak, dia tidak pernah niat, tidak pernah mendorong dirinya untuk itu, maka pada saat dia mati dalam keadaan jahiliyah. Harus menjadi angan-angan. Dalam hadis Bukhari, kata para sahabat, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami amalan yang bisa menyaingi pahala perang, pahala jihad. Nabi SAW diam. Sahabat ulangi, ya Rasulullah, beritahukan kami amalan yang bisa menyesuaikan pahala jihad. Nabi SAW diam sampai 3 kali. Lalu kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian pun berdiri setiap malamnya selama sebulan, sholat malam, siangnya dia puasa, masih belum bisa menyayangi satu harinya di kancah peperangan. Jadi banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah. Tentu kalau kita bahasin teman-teman panjang sekali. Tapi sudah wajar menjadi angan-angan setiap muslim dia mendapatkan itu. Ini kalau fadilah jihad. Kita sekarang bicara masalah fadilah syahadah, mati syahid. Ini luar biasa, luar biasa teman-teman. Kalau Allah karuniakan sampai saking pentingnya berharap mati syahid, kata Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Kalau seseorang berharap mati syahid tulus dari hatinya, maka Allah akan berikan dia derajat orang-orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Baik, seperti apa fadilah orang mati syahid? Di antara hadisnya adalah kata Nabi SAW, li syahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid, hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah ya, akan mendapatkan 6 hal sekaligus. Yang pertama, yukfar lahu fi awal dif'ati min damih. Semua dosanya akan dimaafkan begitu darah pertamanya terteteskan. Yang kedua, sebesar apapun ya, dosa besar apapun yang pernah dia kerjakan akan dimaafkan, kecuali syirik tentunya. Syirik nggak boleh. Syirik harus tahu ini, harus dia mengucapkan syahadatnya kalau syirik besar, kayak nyembah-nyembah berhala misalnya, ini nggak boleh. Tapi selain ini insya Allah akan bisa. Yang kedua, wayara maq'aduhu minal jannati, dan dia langsung diperlihatkan tempatnya di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr, dia diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, wa yu'manu min fazail akbar, dia akan selamat dari ketakutan yang besar di hari kiamat. Yang kelima, wa yuhalla hullatul iman, dia akan ditanamkan keimanan dalam hatinya, atau makna yang lain, dia akan diberikan pakaian keimanan pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pakaian khusus sehingga orang tahu ini orang-orang beriman. Yang keenam, wa yuzawwaju min hurin 'ain, dan dia akan dinikahkan dengan para bidadari. Wa yashfa' fi 70 insanan min aqaribih, dan dia akan memberikan pertolongan 70 orang dari keluarganya untuk masuk surga bersamanya, untuk masuk surga bersamanya. Kemudian juga dikatakan dalam hadis Muslim, al-qatlu fi sabilillah yukaffar lahu syai'un, yukaffar kullu syai'in, yukaffar lahu kullu syai'in illa ad-dain. Orang yang mati syahid di medan perang diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Itu saja yang tidak, yang lain semua dimaafkan. Dan cukup banyak tentu hadis-hadis berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah hadirnya bidadari, gitu kan? Ada hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi ini tentu saya berharap kita dengar dengan cara keimanan, terutama akhwat kita, jangan difahami salah, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, siapapun yang mati syahid, maka kedua istrinya dari bidadari berlumba-lumba menjemputnya seperti seorang ibu yang berlumba-lumba menyusui anaknya. Jadi didatangi, dan ada sahabat yang didatangi oleh para bidadari. Bayangkan bidadari yang tidak pernah malaikat, tidak pernah manusia lihat, tidak pernah sentuh, tidak pernah jin sentuh. Nggak perlu antum datang melamar, datang sendiri. Nggak ada mahar, nggak ada apa-apa. Dan bidadari sifatnya tidak pernah pemarah, tidak pernah ini, semuanya baik. Allah sebutkan ciri-cirinya, gitu kan? Penuh dengan segala macam kelebihan. Dan ini juga hal yang luar biasa. Baik, ini saya teman-teman, karena saya tidak bisa lanjutkan semua ini, cukup banyak. Kemudian kita lanjutkan poin yang keempat, ya, pelajaran yang keempat adalah penghormatan terhadap syariat Allah. Dan ini apa yang Allah ucapkan dan janjikan, dan apa yang Rasulullah SAW ucapkan dan janjikan. Apapun yang terucapkan dan terperintahkan atau terlarang dari Allah dan Rasulnya, maka setiap muslim harus bisa menerimanya dengan berlapang dada dan meyakini itu yang terbaik buat dia. Itu yang terbaik buat dia. Dan ini
dilihat dari perilaku para sahabat, diantaranya Thabit bin Qais pada saat turun firman Allah tadi, tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah keutamaan wafa. Wafa tadi saya bilang tahu menilai jasa orang lain, tahu menilai jasa orang lain. Dan ini sudah kata Nabi SAW, siapa yang berbuat baik maka balaslah dengan yang setimpal, dan siapa yang tidak punya maka dia mengucapkan jazakallahu khairan. Riwayatnya mengatakan siapa yang mengucapkan jazakallahu khair dia telah memaksimalkan balasan terhadap saudaranya. Kemudian juga yang keenam adalah mendahulukan Allah dan Rasulnya dari semua keinginan pribadi, seperti kasus tadi Juwairiyah radhiyallahu anha yang dihadiahkan oleh Thabit bin Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang yang ketujuh ya, tentang masalah keutamaan keberanian, syaja'ah namanya. Ini termasuk sifat orang mukmin, harus berani pada kebenaran. Tidak boleh dia takut sama sekali, benar dia bela sampai dia mati, tidak ada masalah. Dan kita tahu siapa yang membela kebenaran dia mati syahid, siapa yang bela keluarganya, siapa yang bela hartanya, siapa yang bela kehormatannya, mati syahid semuanya. Jelas sekali agama kita. Jadi tidak ada ketakutan-ketakutan, tidak boleh pengecut teman-teman. Ada perampok ambil barang, lawan, jangan takut, jangan biarkan dia ambil barang kita, lawan. Antum luka-luka di jalan Allah itu, mati terbunuh, mati syahid, dan tidak akan pernah mati kecuali ajal antum datang. Tidak usah khawatir dengan mati. Ini harus digarisbawahi ya, harus kita mati nanti pada saat memang ajalnya datang. Tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Tentu ini teman-teman tidak berlaku pada saat seseorang itu menghadapi muslim. Ada saudaranya muslim, dia tidak cuma cekcok pendapat lalu dia tunjukkan keberaniannya. Ini yang kita maksud dengan keberanian. Dalam Islam kita malah disuruh merendah, memaafkan saudara muslim kan. Tapi yang kita masukkan adalah memang pada tempatnya keberanian itu. Harus kita tempatkan pada keberanian, termasuk meluruskan kesalahan, mengingatkan orang yang sedang salah, menyuruh pada kebaikan dan seterusnya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, tentu ini ada doa Nabi ya, yang ke 7 tadi adalah keutamaan orang berani adalah doa Nabi SAW gitu kan. Dan jauhkanlah kami dari sifat malas dan pengecut. Lawannya pengecut adalah pemberani ya, pemberani. Kemudian yang terakhir adalah tentang pentingnya wasiat. Pentingnya wasiat dalam agama Islam. Kita ambil dari wasiatnya Thabit bin Qais tadi. Dia wasiatkan pada saat dia mimpi, Allah mudahkan dia mimpi, dia wasiatkan kepada muslim untuk menjalankan hal tersebut. Dan wasiat ini penting dalam Islam teman-teman sekalian. Wasiat penting dalam Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, janganlah seseorang di antara kalian memiliki sesuatu yang terlintas di benaknya 3 hari kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat. Maksudnya apa? Misal antum punya utang sama seseorang, tulis wasiat teman-teman. Ditinggalkan untuk istri, untuk anak. Saya punya utang sama si fulan, saya mengharap tanah saya di sini diwakafkan. Kita tinggalkan wasiat, jadi kan? Dan itu dianjurkan untuk diletakkan. Perlu sekali, karena ini wasiat penting. Mewasiatkan tentang masalah utang terutama atau apapun yang berhubungan dengan nanti akan jadi masalah buat dia hari kiamat. Di antaranya meminta maaf pada seseorang yang pernah buat salah, mengembalikan hak-hak orang lain, mewasiatkan agar istri anaknya ya itu agar bertahan dan tetap berada di hukum Allah SWT. Ini semua adalah hal yang positif yang semestinya dilakukan, dan wasiat termasuk ibadah. Makanya orang kalau meninggal Allah menyebutkan yang pertama dilakukan adalah min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Yang paling pertama begitu dia mati diurus jenazahnya, kemudian yang kedua wasiatnya dijalankan, utangnya dibayar, kemudian dibagi warisannya, termasuk wasiat di sini. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga Allah berkahi majelis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala, dan semoga semua ibadah yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan selama ajal kita belum datang diterima dengan kemahamurahannya. Kita mendoakan agar Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan hidayah Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat, dan mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab
mana yang kita di majlis ilmu yang mulia ini. Ya Allah, hidupkanlah kami mulia, matikanlah kami mati syahid, dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.